Halo, selamat pagi bro dan sis. Ketemu lagi dengan saya, Leopold dan Regis. Nah, kita pagi ini akan test ride New Ninja 650. Ini adalah Ninja baru, pengganti ER6 dan ER6F. Betul. Atau Ninja 650 lama. Apa aja sih perbedaannya? Dan kenapa ini motor yang patut bro dan sis pertimbangkan nih? Apalagi sekarang diskon ya. Turun harga hampir 50 juta on the road. Off the roadnya jadi 95, on the roadnya jadi 115 juta, dapat moge beneran 650 cc ya, bukan bore up, moge beneran 650 cc. Nah, semoga kita bisa lihat apakah ini benar-benar motor yang memang layak buat kita pertimbangkan. Betul. Oke? Cus, ikutin terus. Oke, jadi kita sudah sama-sama cobain kedua motor ini, New Ninja 6,5 dan Old Ninja 6,5. Jadi betul-betul dieksplor apa perbedaan-perbedaannya dan kesimpulannya gimana? Ini motor yang sama atau enggak? Beda, bener-bener beda. Bedanya apa aja, bro? Kita lihat pertama dari basis ya. Untuk yang lama ini basisnya motor naked. Jadi sebenarnya Ninja 650 ini motor ER6 yang dipasang fairing aja gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh sama yang ER ya. Tapi yang Ninja 650 ini basisnya sudah sports tourer. Jadi sudah lebih nyaman ya untuk dibawa tikungan-tikungan, udah nggak kayak kebok lagi seperti ini. Dan tenaganya juga sungguh beda. Oke, jadi saya cobain itu. Memang untuk torsi bawah ya, di sampai sekitar 3.000-4.000 itu Old Ninja 6,5 lebih galak sedikit. Nah, tapi setelah itu grafiknya cenderung agak flat, agak datar. Ngempos. Nah, beda dengan New Ninja 650, ini justru sweet spotnya itu di atas 5.000, gitu. Jadi padat dan terus naik sampai ke limiter. Sehingga tenaga menurut saya justru lebih sporty karakternya New Ninja. Ini membuat motor ini lebih enak buat dieksplor untuk kecepatan. Lebih refine juga kayaknya. Iya. Mesinnya lebih refine, lebih halus, tidak sekasar tenaganya ER6. Itu kalau kita bicara tenaga. Kalau bicara handling gimana? Handling juga ini sebenarnya lebih enteng ya, karena motor ini sudah 20 kilo lebih ringan. Itu dikarenakan tralisnya sudah benar-benar baru juga, dan swing armnya. Jadi sasisnya betul-betul beda ya. Sasisnya beda, berat sasisnya itu hanya setengah dari sasis yang lama.
ya. Kemudian mesinnya juga lain, dan swing arm tuh pengaruh banget ya. Swing armnya yang sudah banana itu menyebabkan handling motor ini jauh lebih ringan, lebih agile. Jadi saat kita mau masuk tikungan itu efek ngelawan seperti yang terjadi pada ER6 itu nggak ada. Kalau di ER6 kan kita harus sedikit geser pinggul ya. Pinggul. Baru kemudian kita belok. Nah, dengan Ninja 6,5 ini enteng, masuk attacking tikungannya mudah. Lebih forgivable juga. Jadi lebih mengampuni ya. Jadi kalau misalnya Bro dan Sis ngelakuin kesalahan, ini motornya lebih mengampuni dibanding ini. Lebih mengampuni itu maksudnya lebih gampang dikoreksi. Jadi saya kecepatan nih masuk tikungannya. Jadi agak lebih mudah ngoreksinya. Kalau di sini agak sedikit lebih sulit karena momentum yang dibawa saat masuk tikungan lebih besar, plus handlingnya sulit. Jadi pengaruh sasis itu besar banget pada handling. Untuk pengereman juga dari pengalaman saya bawa motor ini ke Sabang, terus kemudian di Timor sampai Timor Leste. Setelah sekian lama kalau kita naik turun bukit, itu rem mulai agak spongy. Jadi responnya mulai berkurang, jadi kita harus ngerem lebih keras. Nah, pada motor ini enggak. Jadi meskipun hard braking berapa kali, fungsi pengereman tetap berjalan lebih baik. Jadi ada upgrade pada aspek pengereman. Untuk suspensi saya rasa juga lebih baik, mungkin karena bobot yang dibawa lebih berkurang. Saya nggak tahu detail dari spek springnya bagaimana, valve-nya seperti apa, tapi terasa tidak terlalu mengayun. Dan saat kita melewati lintasan misalnya yang ada paving pada kecepatan cukup tinggi, motor tetap terkontrol dengan baik. Seperti itu. Jadi yang saya rasain ya waktu saya naik di tes gigi, itu gigi 2 yang saya sempat perhatian karena saya nggak memperhatikan lama. Gigi 2 itu sempat 105, gigi 3 itu di 135, dan gigi 4 itu di 160. 160 itu masih naik lagi. Karena pas saya tanjakan jadi nggak bisa lihat 161, 162 gitu. Jadi dan itu stabil banget ya, nggak ada getaran. Jadi betul-betul seperti motor sport tourer. Jadi motor ini kalau teman-teman bawa untuk touring juga oke ya. Tenaganya cocok, tangguh naik turun bukit, tikungan-tikungan sempit lebih enteng ketimbang Ninja yang lama. Kemudian juga kalau mau dibawa sporty, ini motor juga nurut. Dengan harga 115 juta rupiah on the road, motor ini worth banget buat di Pinang kalau stoknya masih ada ya. Saya nggak tahu soalnya tinggal sedikit tuh. Terakhir tinggal 20, nggak tahu masih ada atau nggak hari ini. Apalagi ya Bung ya? Saya rasa karena ini lebih ringan daripada ini, motor ini bisa membuihkan rasa percaya diri yang awal ya, saat tikungan. Karena dengan motor ini saat saya pertama kali coba, saya mesti melakukan adjusting dengan motor ini supaya bawanya gimana gitu. Dan saya rasa penting gitu kalau rasa percaya diri itu muncul dari awal. Betul. Karena handling yang lebih bersahabat itu membuat kita bisa memaksimalkan potensi motor ya. Tenaga motor itu juga bisa lebih dimaksimalkan dengan handling yang lebih ringan. Yang lain-lain dari segi style saya kira udah jauh lebih oke. Nggak kelihatan dipaksakan ya, karena ini memang basisnya sport tourer. Sementara Ninja 650 yang lama ini kan seperti kata Bung Regis tadi, basisnya adalah naked yang dipasang fairing. Jadi agak gede gitu di kepalanya. Di ini sudah mengikuti aliran-aliran sport tourer seperti Ninja 2,5, 400, Ninja 1000 sedikit ya. Jadi lebih tampilannya juga lebih baru, lebih modern ketimbang Ninja yang lama. In overall ini motor yang sangat worth banget di harga 115 juta. Mumpung masih ada, atau mudah-mudahan nggak tahu deh, mumpung masih ada, silahkan sikat ya bro ya. Oke, itu dulu. Thank you. Yo bro dan sis, biar kita tambah semangat vlogging, subscribe dong. Dan jangan lupa di like ya.